Dan semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Irena Ayuningtyas dengan NIM 2403285. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan gudang garam TBK, salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Nah, baik, pada materi pertama kita akan mengenai sejarah singkat perusahaan dan bidang usaha dari PT Gudang Garam TBK yang didirikan pada tahun 1958 di Kediri, Jawa Timur oleh Surya Wonojoyo. Sejak awal berdiri, perusahaan ini fokus pada industri rokok, khususnya sebagai produsen utama sigaret kretek di Indonesia. Produk-produk ini tuh dipasarkan tidak hanya di dalam negeri ya teman-teman, tetapi juga diekspor di berbagai negara sejak tahun 1973. Lanjut pada visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Gudang Garam TBK adalah menjadi perusahaan rokok terkemuka, kebanggaan nasional dan bertanggung jawab, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Untuk misi PT Gudang Garam adalah menyediakan produk rokok inovatif berkualitas tinggi yang memenuhi dan melebihi harapan konsumen, serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan melalui kerjasama antara karyawan dan konsumen. Lanjut di perjalanan bisnis, PT Gudang Garam ini resmi menjadi publik pada tanggal 27 Agustus 1990 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia di kode saham GGRM. Lanjut di logo perusahaan, teman-teman bisa dilihat pada gambar di layar, itu ada pintu, 5 pintu gudang, yaitu melambangkan perjalanan perusahaan yang terus berkembang dan berinovasi. Dan ada rel kereta api, yaitu simbol lokasi awal pabrik yang berdiri di Kediri dan dinamika pergerakan perusahaan. Semangat kerja keras mencerminkan dedikasi dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Dan tagline dari PT Gudang Garam yaitu pria punya selera, yang berfungsi sebagai identitas merek yang mengasosiasikan produk dengan citra maskulinitas, kejantanan, dan karakter pria sejati. Dalam branding tagline ini tuh membantu membangun kesadaran merek dan memperkuat posisi Gudang Garam sebagai rokok pilihan pria dewasa. Lanjut pada produk unggulan ya teman-teman, di situ ada Gudang Garam Internasional, yaitu merupakan salah satu produk paling populer dari Gudang Garam, dikenal sebagai sigaret kretek mesin dengan filter, menawarkan cita rasa kretek khas Indonesia yang kuat dan beraroma. Yang kedua ada Gudang Garam Signature, yaitu produk premium yang menonjolkan kualitas tembakau pilihan dengan racikan khas Gudang Garam, memiliki filter premium yang memberikan sensasi hisapan lebih halus namun tetapi mempertahankan kekuatan rasa kretek. Lanjut ada Gudang Garam Deluxe, yaitu varian ini tuh termasuk dalam kategori premium dengan kemasan yang elegan dan cita rasa kretek yang khas. Diproduksi dengan teknologi modern dan bahan berkualitas tinggi, memberikan sensasi rasa yang seimbang antara kekuatan dan kelembutan. Dan yang terakhir ada Gudang Garam Signature Malt, yaitu produk kretek malt dengan kadar tar dan nikotin yang lebih rendah, didesain untuk konsumen yang menginginkan sensasi merokok lebih ringan namun tetap mendapatkan cita rasa khas Gudang Garam. Lanjut pada grafik pendapatan dan laba bersih PT Gudang Garamnya. Pada tahun 2020 sampai 2024, pendapatan di tahun 2020 dan laba bersih yaitu di angka 114,48 triliun dengan laba bersih 7,65 triliun, dan tahun 2021 pendapatan di angka 124,88 triliun dan laba bersih di 5,61 triliun. Pada tahun 2022 pendapatan di angka 124,68 triliun
dan laba bersih di 2,78 triliun. Lanjut pada tahun 2023, pendapatan di angka 118,95 triliun dan laba bersih 5,32 triliun. Dan di tahun terakhir, tahun 2024, pendapatan di angka 98,66 triliun dan laba bersih di 0,98 triliun. Lanjut di ringkasan performa terakhir PT Gudang Garam, yaitu pada tahun 2023 laba bersih Gudang Garam itu mencapai 5,3 triliun dengan turun 21% dari tahun sebelumnya, teman-teman. Di tahun 2024 laba bersih diperkirakan turun drastis menjadi 980,8 miliar. Pendapatan pun menunjukkan tren penurunan dari 110,2 triliun di tahun 2023 mencapai 98,7 triliun di tahun 2024. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Gudang Garam itu melalui ekspansi ke pasar internasional seperti Vietnam, Malaysia, demi meningkatkan pangsa pasar dan diversifikasi resiko. Lanjut ada foto produk dan pabrik dan iklan terkenal. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar, itu ada beberapa produk dari PT Gudang Garam, ada pabriknya juga, ada kantor pusat dan iklan terkenalnya. Lanjut pada struktur kepemilikan. Nah, saat ini tuh Susilo Wonowijoyo menjabat sebagai Presiden Direktur dan pemegang saham utama, mewarisi kepemimpinan dari pendiri, itu Suryo Wonowijoyo. Nah, keluarga Wonowijoyo itu memegang mayoritas saham melalui berbagai entitas. Sementara sebagian saham lainnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan dimiliki oleh publik. Nah, demikian teman-teman presentasi singkat mengenai PT Gudang Garam Tbk. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai sejarah, visi misi, kinerja, serta strategi bisnis perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.